Di saat terjadi kecelakaan dan mengakibatkan korban mengalami patah tulang, hal yang pertama harus dilakukan adalah protection, yaitu langkah melindungi korban dari kondisi sekitar yang membahayakan. Apabila korban masih berada di tempat berbahaya, segera bawa korban ke tempat yang lebih aman. Setelah membawa korban ke tempat yang aman, segera lakukan pertolongan pertama pada korban, seperti mengkompres lengan korban yang cedera. Lakukan pengompresan menggunakan air dingin dan lakukan kurang lebih selama 10 menit. Setelah itu, periksa bagian tubuh korban yang cedera. Apabila terjadi perubahan bentuk pada bagian tubuh yang cedera, segera lakukan pembalutan menggunakan kayu. Atau jika tidak menemukan kayu, dalam keadaan darurat bisa digunakan kardus untuk membalut bagian tubuh yang cedera. Tujuan pembalutan dilakukan untuk menyokong sendi yang mengalami cedera agar tidak bergerak. Jangan membalut terlalu kencang karena dapat mengganggu sirkulasi darah mengalir. Apabila rasa sakit bertambah, longgarkan ikatan balutan. Langkah terakhir adalah elevation, yakni meninggikan bagian yang cedera ke arah yang lebih tinggi dari jantung, agar darah tidak menumpuk di bagian yang mengalami cedera sehingga pembengkakan dapat berkurang. Pada saat terjadi kecelakaan dan korban mengalami pendarahan, kita dapat melakukan pertolongan pertama kepada korban dengan cara membersihkan luka korban dengan air yang bersih. Atau jika ada, gunakan cairan antiseptik. Tujuannya agar luka yang diderita korban tidak mengalami infeksi. Apabila korban mengalami pendarahan yang terus mengalir, segera lakukan penghentian pendarahan secepat mungkin. Caranya adalah dengan cara balut tekan menggunakan kain yang bersih. Apabila tidak terjadi penghentian pendarahan, lakukan peninggian posisi pada daerah yang terluka. Apabila masih belum terjadi penghentian pendarahan, kita bisa melakukan pengikatan menggunakan kain atau ikat pinggang di daerah dengan jarak 3 jari dari daerah luka. Cara ini harus dilakukan dengan hati-hati, karena cara ini bisa menambah luka semakin parah jika tidak dilakukan dengan baik dan benar. Hal yang tidak kalah penting setelah kita menolong korban yang mengalami pendarahan adalah kita harus segera mencuci tangan kita agar kita tidak terinfeksi kuman-kuman dari luka korban pendarahan yang kita tolong. Apabila kita menemukan seseorang yang pingsan mendadak, hal yang pertama harus kita lakukan adalah bebaskan jalan napas. Caranya dengan tegakkan leher dan kepala agar peredaran darah menjadi lancar. Lalu, kita miringkan kepala korban ke kanan dan ke kiri. Dengan catatan, korban tidak sedang mengalami cedera leher ataupun cedera kepala. Hal ini bisa berguna untuk cairan tidak masuk kembali ke dalam paru-paru dan menyumbat saluran pernapasan. Lalu, longgarkan pakaian korban yang berada di daerah dada atau perut. Jika korban terlihat memakai pakaian yang ketat, angkat kaki lebih tinggi dari jantung. Tujuannya agar aliran darah yang balik ke jantung akan semakin mudah dan semakin lancar. Setelah itu, kita bisa mencoba membangunkan korban yang pingsan dengan cara memberikan rangsangan, seperti rangsangan suara, dengan cara memanggil korban untuk bangun. Lalu, rangsangan bau dengan cara memberikan bau-bauan seperti minyak angin. Apabila korban sudah setengah sadar atau bahkan sadar, kita bisa merubah posisi korban yang tadinya baring menjadi duduk. Lalu, kita bisa berikan minuman yang manis seperti teh kepada korban. Setelah itu, tunggu hingga korban merasa lebih baik.